Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali malam ini Allah memberikan anugerah kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'us salaf. Pensucian jiwa dan pendidikannya sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama salaf. Jadi jiwa itu harus ditazkiyah kemudian ditarbiyah. Tazkiyah itu pembersihan, tarbiyah itu pendidikan. Sebagaimana orang menanam padi itu pertama membersihkan lahan, kemudian baru menyemai bibit menanam padi. Jadi itulah upaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat niat dan keutamaannya. Hakikat niat dan keutamaannya. Hakikat niat dan keutamaannya. An-niyatu laisat qaulul qail bilisanihi. Niat itu bukanlah perkataan seseorang dengan lisannya, ya, bukan perkataan seseorang dengan lisannya. Nawaitu, aku berniat. Jadi niat itu bukan itu. Bal huwa, bahkan niat itu adalah imbi'athul qalbi, keinginan hati atau cetusan hati, yajri majrul futuh minallah, yang berjalan seperti pembukaan dari Allah, yang berjalan seperti pembukaan dari Allah. Jadi saya juga nggak bisa menggambarkan ini pembukaan dari Allah seperti apa. Intinya niat itu ya keinginan hati gitu. Niat itu adalah keinginan hati, bukan ucapan lisan. Faqat tatayassaru fi ba'dil awqati, dan niat itu kadang-kadang mudah di sebagian waktu, tapi kadang-kadang sulit di sebagian yang lain. Maksudnya enggak hadir niat. Orang beramal tapi niatnya enggak hadir, ya. Wa man kana al-ghalib ala qalbihi amruddin, orang yang dominan pada dirinya perkara agama, orang yang dominan pada hatinya, ya, pada hatinya perkara agama, mudah baginya dalam kebanyakan keadaannya, mudah baginya dalam kebanyakan keadaannya untuk menghadirkan niat, kebaikan-kebaikan. Jadi niat baik itu mudah bagi orang yang hatinya dominan cinta agama, cinta akhirat. Lebih mudah untuk berniat-niat baik. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah ila aslil khair, karena hatinya itu sudah condong kepada pondasi yang baik. Dan adapun orang yang hatinya cenderung kepada dunia, dan dominan terhadapnya,
tidak mudah baginya hal itu. Ya, tidak mudah baginya berniat-niat kebaikan. Bal la yatayassar lahu fil faraid, bahkan tidak mudah baginya dalam kewajiban sekalipun. Tidak mudah baginya dalam perkara-perkara yang wajib, kecuali dengan usaha yang sangat keras. Artinya dalam kewajiban pun kadang malas gitu, berat untuk meniatkan kebaikan itu, meniatkan kewajiban itu, kecuali dengan usaha yang sangat keras dari hatinya. Nah, itulah niat ya. Jadi keinginan-keinginan untuk berbuat baik atau keinginan-keinginan untuk berbuat buruk, itulah yang dimaksud dengan niat di sini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Amal itu hanyalah dengan niat. Amal itu hanyalah dengan niat. Dan baknya ini bak yang bermakna mulasik, nempel, lengket. Jadi amal itu lengket dengan niat. Artinya ini Nabi sedang mengatakan sebuah kenyataan. Tidak ada amal kecuali pasti ada niat. Itu sebenarnya Nabi bukan menyuruh untuk niat, enggak. Nabi cuma cerita kenyataan bahwa amal itu berdampingan, lengket, bahkan nempel dengan niat. Biniat, bersama niat. Kebersamaannya pun nempel gitu, mulasik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini kemudian hasilnya. Bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap orang memang ada niatnya, memang setiap amal ada niatnya, tapi niat itu beda-beda. Maka perolehan setiap orang dari amalnya itu tergantung dari niatnya itu. Niatnya baik dapat kebaikan, niatnya buruk dapat keburukan. Niatnya sangat baik dapat kebaikan yang banyak. Nah, itu bertingkat-tingkat ya, jadi perolehan manusia itu sangat bergantung dari niatnya, besarnya niat atau kecilnya niat. Kemudian Nabi memberikan contoh. Tadi pernyataan. Nah, pernyataan itu kadang-kadang belum begitu jelas sampai kemudian diberikan contoh real ya. Contoh nyata yang bisa dicerna, yang bisa dilihat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Ini yang menuju Allah dan Rasulnya apanya? Hijrah itu pindah badan. Itu asalnya. Hijrah itu pindah badan. Tapi yang menuju Allah dan Rasulnya apanya? Hatinya, iya, niat. Itulah niat. Jadi niatnya menuju Allah dan Rasulnya. Sedangkan badannya dari satu tempat ke tempat lain. Badannya dari satu orang ke orang lain. Badannya dari satu perbuatan ke perbuatan lain. Itu hijrah ada 3 ya. Di salah satu usul terakhir ya kita bahas. Ada 3 kemungkinan hijrah. Hijrah tempat, hijrah amal, hijrah orang. Itu badan. Adapun hati, nah, tergantung. Hatinya bisa menuju Allah dan Rasulnya, bisa juga untuk dunia dan seisinya. Ada 2 kemungkinan itu. Jadi siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka berarti hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Ini namanya perbuatan mendapatkan balasan yang sama dengan perbuatannya.
luar biasa. Diulang ya. Hasilnya seperti apa yang dia lakukan gitu. Niatnya memang menuju Allah dan Rasulnya, hasilnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan diulang kata-kata itu karena menunjukkan apa? Kemuliaannya. Kemudian di sisi lain atau di seberang sana ada orang yang wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Ada orang yang hijrahnya itu menuju dunia yang ingin dia peroleh. Awimra'atin yang kihuha, atau menuju wanita yang ingin dia nikahi, dan itu bagian dari dunia. Nah, ini berarti menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Kenapa disebutkan? Mungkin karena penting. Kemungkinan juga karena banyak orang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mau nikah. Itu banyak. Walaupun juga banyak juga yang bukan karena nikah, karena dunia yang lain banyak. Ada orang pindah satu tempat ke tempat lain karena ingin study, belajar, karena ingin piknik ada, karena ingin kerja ada, ingin nyari duit. Nah itu semuanya dunia. Maka kalau orang memang pindahnya dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari dunia, maka apa kata Allah, kata Rasul, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya berarti menuju apa yang dia hijrah kepadanya. Enggak disebutkan lagi dunia dan wanita tadi. Itu karena apa? Kekurang muliaannya. Kalau Rasul dan Allah dan Rasulnya tadi disebut ulang karena kemuliaannya. Maka orang yang berhijrah hanya karena dunia dan berhijrah hanya karena wanita, itu hijrah yang tidak terlalu mulia ya. Hijrah yang mulia adalah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi kalau orang itu hijrah, orang lain hijrah karena agama, karena Allah dan Rasulnya, jadi sama-sama bareng dengan mereka, tapi ternyata niatnya beda. Kalau perbuatannya beda, niatnya beda, wajar. Ini perbuatannya sama, ya sama-sama orang pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah ditekan. Orang pergi ke Madinah karena apa? Menjaga agama, ingin berpindah menuju tempat yang lebih mudah untuk melanjutkan agama. Tapi mungkin ada saja orang yang berpindahnya ternyata bukan cuma itu, tapi ada tujuan dunia. Nah itu rendah, itu menjadi hina. Maka kalau perkaranya atau perbuatannya itu perbuatan agama, tapi niatnya ternyata niat dunia, itu jauh lebih buruk daripada orang yang perbuatannya dunia untuk dunia. Perbuatan dunia, niatnya dunia, wajar. Ya, orang pindah dari suatu tempat untuk mencari nafkah, niatnya mencari nafkah, biasa, tidak masalah. Memang pindahnya dari awal bukan karena ditekan agamanya, bukan. Jadi ya seperti kebanyakan kita yang rata-rata bukan penduduk pribumi ya kan. Kita pindah ke Batam kenapa? Rata-rata karena dunia. Nah itu tidak masalah karena memang kita pindah dari sana bukan menyelamatkan agama. Memang di sana agama biasa aja, bagus ya. Maka ketika kesini semata-mata karena dunia tidak masalah. Tapi yang orang pindah dari Mekah ke Madinah pada saat itu Rasul pindah itu hanya mengejar dunia, itu yang bermasalah. Ya intinya di sini menjelaskan bahwa niat itu sangat menentukan hasil ya. Nah, niat itu sangat menentukan hasil. Kemudian rawa an Syafi'i annahu qala, Imam Syafi'i pernah mengatakan hadzal hadits thuluthul ilm. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Kalau ini sepertiga, terus 2/3-nya apa? Amal. Jadi niat sepertiga, 2/3 amal. Nah, sebagian ulama ada yang menyebut hadis ini itu setengah ilmu, setengah agama bahkan menyebutnya. Kalau ini setengah agama, maka setengahnya apa? Nah, setengahnya amal. Iya, amal dengan niat itu bisa setengah-setengah. Kenapa? Karena amal dohir itu mewakili dohir, amal batin itu niat ya, niat itu mewakili batin. Dan agama ini terdiri dari dohir dan batin. Nah hadis yang mewakili dohir itu hadis apa?
Kalau ini hadis ini merupakan standar batin, hadis yang menjadi standar dohir apa? 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 Orang dihukumi dengan dohirnya saja? Tidak, bukan. Itu kan hukum di mata manusia. Ini kita berbicara hukum di mata Allah semua, di sisi Allah juga. Hadis tentang bid'ah, yaitu hadis kelima dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis pertama, yaitu apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami maka tertolak. Nah, ini amal di sini amal apa? Amal dohir, ya. Bukan amal batin. Amal batin itu adalah niat itu. Terus kalau Imam Syafi'i bilang sepertiga, berarti masih enggak dibagi dua. Kalau yang itu dibagi dua tadi. Kalau sepertiga berarti ada dua lagi hadis yang merupakan poros agama ini. Ini sepertiganya, sepertiga lagi itu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Satu lagi apa kira-kira? Apa? Hadis Jibril. Itu kelewat itu kebanyakan. Hadis Jibril sendiri saja itu udah Islam semuanya udah. Ya, satu hadis Jibril udah cukup untuk menjadi perwakilan Islam, udah selesai itu. Semua paling lengkap. Makanya disebut ummul hadis tuh, induknya hadis. Apa kira-kira? Hadis yang ketiga, mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Berarti ada niat, ada amal, ada ucapan gitu. Enggak. Kata para ulama, hadis yang ketiga adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia menjaga agamanya. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia telah terjerumus ke dalam yang haram. Artinya hadis yang ketiga adalah hadis tentang ahkam. Halal jelas, haram jelas, hukum itu jelas. Jadi kita mengikuti hukum yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan di sini qauluhu innamal a'malu binniyat. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yakni anna salahal a'mal al muwafaqah lis sunnah bi salahin niyah. Artinya kesolehan amal-amal yang sesuai dengan sunnah. Jadi amalnya udah sesuai sunnah. Itu apanya? Dohirnya. Jadi sunnah atau bid'ah itu masalah dohir, ya. Sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah itu masalah dohir. Jadi amal yang dohirnya udah sesuai sunnah, maka itu akan menjadi amal soleh dengan apa? Dengan solahun niat, kesolehan niat. Jadi dohirnya udah soleh, udah bagus, tapi menjadi betul-betul amal soleh harus disertai dengan kesolehan niat. Nah itu makna yang tersirat dari pernyataan Nabi. Pernyataan Nabi awal innamal a'malu binniyat itu umum, memang amal itu bersama niat, umum. Tapi kemudian ulama membuat tambahan makna, ya, makna yang tersirat di dalamnya, yaitu apa? Innamal a'malu sholihah binniyatis sahihah. Amal-amal yang soleh itu harus dengan niat yang sah. Itu makna dari hadis itu. Tambahkan begitu. Walaupun sebenarnya makna hadis itu lebih umum dari itu. Artinya bisa mencakup amal-amal buruk itu dengan niat-niat yang buruk juga bisa. Itu. Hasilnya lebih luas dari itu. Tapi ulama kemudian mengarahkan kepada makna yang baik saja, yaitu apa? Amal soleh itu tergantung niat yang baik, niat yang benar. Dan ini seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bersama penutupannya atau tergantung penutupannya.
Amal itu tergantung penutupannya. Maksudnya kalau penutupannya baik maka amal semuanya dinilai baik. Kalau penutupannya jelek maka amal semuanya dinilai jelek. Masya Allah, betapa pentingnya penutupan ya. Makanya kalau ada acara-acara ikut penutupannya saja. Ya enggak, maksudnya kalau ikut acara harus sampai penutupan gitu, biar meraih apa? Khitamuhu misk, penutupnya adalah misik gitu. Jadi kalau orang ikut acara cuma depannya doang ya enggak dapat apa-apa. Terutama acara belajar itu ya. Itu yang kebanyakannya di depan doang ramenya. Itu saya ingat ketika di Yaman dulu belajar Alfiyah Ibnu Malik. Dari sekitar 30-an orang yang mulai, bahkan kadang lebih pas rame gitu, kadang berkurang, sampai 2 tahun kita belajar setiap hari itu. Terakhir yang datang terakhir pas penutupan 3 orang. Masya Allah. Makanya bahagia banget saya salah satu dari 3 orang itu, mewakili Indonesia. Ya artinya memang berat belajar istiqomah sampai akhir itu berat. Innamal a'malu bil khawatim, pada amal itu tergantung penutupannya. Mungkin orang pembukanya nggak ikut, di tengah-tengah dia masuk tapi istiqomah sampai akhir, sampai penutupan, itu lebih baik daripada ikut di awal pas mau penutupan malah nggak ikut. Nah itu kurang bagus ya. Jadi amal itu tergantung penutupannya. Nah terutama amal-amal dunia ini, maksudnya kita beramal soleh sekarang ini, yang paling menentukan saat kita mau mati itu, paling menentukan. Makanya jangan sampai pas mau mati kita berbuat keburukan. Gimana caranya? Kita nggak tahu kapan mati. Strateginya gimana? Antum punya strategi nggak? Kalau punya jitu nggak strateginya? Gimana strateginya biar kita bisa pas mati pas baik? Perbanyak zikir. Apa? Apa? Jangan merasa aman dan selalu beramal. Iya, 2 ya strateginya ya. Jangan merasa aman dan selalu beramal soleh. Iya betul. Ya artinya kita harus istiqomah, gitulah kuncinya. Gimana biar kita matinya bagus? Istiqomah. Istiqomah berarti menjaga keutuhan amal itu, jangan sampai menyimpang. Orang udah biasa ngaji, tiba-tiba masuk diskotik, mati di diskotik. Naudzubillah min dzalik. Padahal jarang-jarang kesan, baru sekali itu mati di sana bisa. Masa ingat Ustaz Firanda pernah cerita sama Ustaz Ahmad Zainuddin itu, pas ke luar negeri kemana gitu kan, di sela-sela daurah gitu, ditawari, Ustaz mau naik ini roller coaster atau mau naik ini enggak gitu, diajak ya refreshing gitu kan. Kata Ustaz, enggak mau gitu ceritanya. Kenapa enggak mau Ustaz? Ditanya Ustaz Zainuddin, Ahmad Zainuddin. Gimana nanti ceritanya kalau Ustaz Firanda mati naik roller coaster kan? Enggak mau, khawatimnya seperti itu gitu. Padahal itu halal-halal saja gitu, artinya ya itu menjaga jangan sampai matinya jelek gitu. Padahal nggak jelek-jelek amat gitu. Ya itu. Makanya penting ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu, karena itu akan bisa, jangan-jangan itu khawatim gitu, jangan itu penutupan gitu. Pas ditutup pas jelek ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikul limri'in manawa, yakni thawabul amil, artinya adalah pahala orang yang beramal, ala amalihi, atas amalannya, bihasabi niyati as-solihah, bergantung atau sesuai dengan niat-niatnya yang solihah, niatnya yang bagus. Jadi kalau niat bagus pahalanya ya bagus, tapi kalau niatnya buruk ya niatnya juga pahalanya balasannya buruk.
allati yajma'uha fil amalil wahid. Jadi bahkan disebutkan di sini tergantung niat-niat nih jamak yang bagus solehah allati yajma'uha yang dikumpulkan fil amalil wahid dalam satu amal. Amal bisa saja satu, tapi niat bisa 1000. Nah, makin banyak niat, makin besar pahalanya. Ini yang sering dicontohkan oleh para ulama. Paling mudah memperbanyak amal, memperbanyak niat itu adalah menuntut ilmu. Antum ketika malam-malam rela begadang demi membaca suatu masalah agar paham, agar memahami agama Allah. Coba niatnya apa? Itu bisa ribuan niat, bukan ribuan ya terlalu banyak, puluhan niat bisa dihadirkan. Ulama bisa mencontohkan niat-niat itu bisa dimasukkan semua. Maka makin banyak niat itu makin besar pahalanya. Apa itu niat-niat bagus itu? Contohnya Imam Ahmad pernah mengatakan bagaimana niat ikhlas dalam menuntut ilmu, kata beliau antanwi an yarfa al-jahl antarfa al-jahl an nafsika wa an ghairika. Kamu berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan orang lain. Ya, jadi niatnya itu dua udah. Niat menuntut ilmu ingin mengangkat kebodohan. Kemudian dari diri sendiri, kemudian ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, orang lain ini yang bisa banyak banget nih. Saya pengen mengangkat kebodohan dari istriku, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nah, makin banyak istri makin banyak niat kan. Ingin mengangkat kebodohan dari anakku, anak pertama, kedua, ketiga. Anaknya 10 sama anak 2 beda. Nah, itu contohnya. Itu banyak sekali niatnya dari segi itu. Bahkan ingin mengangkat kebodohan dari orang di kampungku, orang kawan-kawan kerjaku, orang-orang di kotaku, orang-orang di provinsi, orang di satu negara. Itu bisa diniatkan tuh. Berapa besar itu pahalanya. Dan itu ternyata beda. Dulu ketika saya awal ngaji, saya nggak berpikir niat ingin macam-macam gitu dalam menuntut ilmu. Ya ngaji aja gitu. Nah, ternyata ketika tahu pentingnya niat begitu, ketika saya berhasil belajar apalagi sampai ke negeri Yaman, alhamdulillah nikmat Allah, itu apa? Saya bisa berniat saya ingin mengajar Indonesia gitu. Nggak cuma seperti para guru yang bilang Indonesia mengajar ya. Saya mengajar Indonesia. Itu saya masukkan ke dalam niat. Masalah itu terjadi atau enggak terserah Allah. Nah, itulah pentingnya menghadirkan niat itu. Insya Allah kalau betul itu niat itu diterima Allah, saya sudah dapat pahalanya walaupun saya belum melakukan. Gitu. Baru belajarnya udah dapat pahala mengajar. Baru belajar tuh udah dapat pahala apa? Mengajar, belum mengajar. Tapi udah dapat pahalanya gitu. Nah, itulah niat. Makanya dari situ ulama mengatakan an-niyatu a'dhamu minal amal. Niat itu lebih agung daripada amal. Karena dengan niat saja itu pahala bisa berlipat-lipat. Tapi orang yang amalnya besar niatnya kecil malah jadi masuk neraka. Siapa yang masuk neraka pertama? Mujahid, syahid bahkan. Kemudian ulama, kemudian dermawan. Kan ini amal-amal sulit ini, amal besar. Tapi masuk neraka pertama kali gara-gara apa? Niat salah. Niatnya terlalu kecil. Niatnya minus malah ya, enggak cuma kecil, minus. Nah, itu bahayanya orang nggak tahu niat. Nah, penting sekali niat itu, penting sekali niat. Termasuk berniat ingin menjaga agama Allah, berniat ingin melestarikan sunnah Nabi, berniat ingin memperbaiki kondisi masyarakat. Pokoknya semua hadirkan niat itu, bebas, nggak dilarang kita berniat. Nggak ada tiket juga untuk berniat ya, nggak perlu bayar, gratis, bebas, sebebas-bebasnya. Perbanyak niat maka pahala Anda akan berkali lipat. Amalannya cuma satu, belajar udah. Amalnya cuma satu tapi niatnya bisa puluhan. Nah, semakin banyak niat itu semakin besar pahalanya. Nah, itu penting sekali itu. Makanya manajemen niat ini sangat penting. Makanya ulama menyebut ini separuh agama, ya kan? Karena betul-betul separuh agama ini. Sangat luar biasa, ajaib kehebatan niat itu.
Kemudian perkataan Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ba'da irsa'il qaidah, setelah Nabi memancang kaidah, memasang kaidah. Irsa itu seperti memasang itu loh. Kalau kapal berlabuh itu apa? Jangkar ya, masang jangkar itu irsa. Jadi siapa yang sudah memasang jangkar kaidah al-ula, kaidah yang pertama, dzakara mithalan, maka Nabi menyebutkan contoh bil a'mal allati suratuha wahidah, untuk satu amalan yang bentuk zahirnya satu, yaitu hijrah, tapi niatnya bisa berbeda. Niatnya bisa berbalik 180 derajat. Jangan 360 ya. 360 kembali lagi maksudnya. Berbalik 180 derajat. Jadi berbeda niatnya, berbeda dalam kesolehan dan kerusakannya. Nah itu. Yang soleh dapat pahala, yang toleh dapat dosa. Padahal amalnya satu. Nah, ini kesolehan tadi bertingkat-tingkat lagi. Makin banyak niat solehnya, makin besar pahalanya. Yang toleh juga begitu. Makin banyak niat buruknya, makin besar dosanya. Orang kafir itu sama-sama neraka, sama-sama kekal, tapi nerakanya bertingkat-tingkat. Makin jahat kepada orang Islam, makin buruk niatnya kepada orang Islam, makin besar dosanya. Jadi beda-beda, orang semua itu tergantung niatnya. Munafik juga begitu, bertingkat-tingkat. Ya semua orang itu punya tingkatan niat sendiri-sendiri. Wa niyah as-salihah la tughayyirul ma'asi. Nah, ini juga penting, ini kaidah juga nih. Niat yang baik itu tidak bisa merubah maksiat dari tempatnya. Kalau namanya amal dohirnya sudah namanya maksiat, berarti tidak sesuai sunnah kan? Tadi di awal kan disebut amal yang sudah sesuai sunnah itu. Nah ini maksiat nggak sesuai sunnah. Amalnya maksiat, tapi niat saya kan baik. Niat saya kan ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Ya tetap aja jelek. Niat bagus tidak bisa merubah amal jelek. Jadi untuk menggunakan niat bagus itu harus amalnya bagus dulu. Amalnya harus bagus, atau minimal amalnya itu mubah. Contoh amal mubah, makan kan nggak disuruh, nggak dilarang, makan ya makan, terserah, asal hukum asalnya mubah. Tapi kalau niatnya bagus bisa jadi ibadah, ya kan? Cuma makan, sama-sama makan, si A makan, si B makan, C makan, A sampai Z, sampai nggak ada huruf tuh, itu makan semua orang makan. Ulat juga makan, sapi makan, semua makan. Artinya perkara mubah gitu. Tapi dengan niat yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah inilah keutamaan niat ini. Pentingnya kita mengetahui niat. Sama-sama makan. Orang makan niatnya apa? Ya biar kenyang. Udah, nggak dapat pahala, dapatnya kenyang doang. Makan kenapa? Capek. Saya pengen energi lagi. Ya cuma dapat itu. Nggak dapat pahala. Tapi kalau orang makan niatnya apa? Menguatkan badan agar bisa ibadah, dapat pahala. Niatnya untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan ini harus dijaga, perintah Allah. Ingat perintah Allah itu dapat pahala situ lagi. Nanti niatnya agar bisa punya energi yang banyak sehingga bisa lebih panjang lagi belajar. Ini lebih panjang lagi pahalanya, begitu bertingkat. Makanya satu kali makan niat itu bisa banyak. Makanya itu penting sekali ya. Antum makan sarapan pagi, mau kerja untuk cari nafkah, menafkahi istri. Tadi istrinya berapa tadi beda lagi ya, pokoknya beda-beda. Makanya jadi pokoknya berpengaruh itu semuanya. Baru makan paginya udah beda loh. Makan pagi untuk seorang suami beristri satu dengan beristri 4 beda itu. Makan paginya udah beda ya. Niatnya beda ya. Nah itu kalau ingin lebih banyak pahala begitu caranya ya. Perbanyak niat. Biar banyak niatnya, perbanyak juga anggota keluarga, insyaallah banyak. Perbanyak anak ya.
Menafkahi anak 10 sama menafkahi anak 2 kan beda. Itu padahal sama-sama sarapan ya. Sama-sama sarapan beda hasilnya. Fala yanbaghi an yafhama al-jahilu dzalika min umumi qouli sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai orang bodoh itu memahami dikiranya niat bagus bisa merubah maksiat. Enggak. Makanya itulah yang terjadi pada ahli bid'ah. Banyak bukan ahli bid'ah sih, rata-rata mereka hanya pengikut bid'ah lah. Maksudnya orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Kalau dikasih tahu itu bid'ah, nggak boleh. Tapi kan yang penting saya lillahi ta'ala, saya nyari pahala. Masa orang nyari pahala dilarang? Nah gitu kan. Masa ini kan solawat kan bagus. Ini kan dikir kan bagus. Ini kan semua. Jadi bentuk surahnya pun samar-samar gitu, kelihatannya seperti ibadah. Cuma karena orang kurang ilmu, sesuatu yang hakikatnya itu dosa, bid'ah, tapi dikiranya ibadah karena kurang ilmu. Sejatinya kalau kita dalami lebih dalam lagi, Rasul tuh nggak ngajarkan itu dan Rasul sudah melarang itu gitu. Tapi nggak tahu mereka karena kurang ilmu. Makanya begitu. Akhirnya slogannya apa? Tapi kan yang penting ikhlas. Saya niatnya lillahi ta'ala. Saya nggak mencari pujian, nggak mencari dunia. Saya hanya ingin masuk surga. Begitu, coba tanya orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Mereka ingin masuk surga dengan itu. Tapi sejatinya itu maksiat gitu. Bid'ah itu maksiat. Nah, bid'ah itu menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa dirubah menjadi baik dengan sekedar niat yang baik, nggak bisa. Sebagaimana Robin Hood, ya kan, mencuri, merampok, tujuannya untuk apa? Fakir miskin. Apakah itu bisa menjadi amal soleh? Enggak. Dalam Islam enggak. Ya. Dalam Islam amal soleh itu harus dengan luar dalam itu soleh. Niatnya bagus, dohirnya juga harus bagus. Begitu, nggak bisa dengan dohir yang buruk. Cuma pada kondisi tertentu mungkin saja bisa ya. Kelihatannya orang itu mungkin mencuri, tapi udah kondisi darurat terpaksa, bisa jadi dibolehkan secara agama. Itu ada unsur lain ya. Orang yang kelaparan mau mati terpaksa mencuri, mungkin bisa dibenarkan, artinya udur gitu, ada udur. Tapi secara hukum asal yang namanya mencuri itu haram, yang namanya merampok itu haram, yang namanya bid'ah itu haram gitu, hukum asalnya begitu. Maka jangan kemudian menggampang-gampangkan perkara haram dengan alasan niatnya ikhlas, nggak bisa. Jadi banyak ini orang awam yang mengira maksiat itu bisa berubah menjadi taat dengan niat. Ya, minimal bid'ah tadilah. Bid'ah orang awam sulit menganggap bid'ah itu maksiat ya. Yang bisa melihat bid'ah itu sebagai kemaksiatan itu hanya orang yang belajar. Kalau kita belajar kita akan tahu bahwasanya itu kejahatan gitu. Itu jahat kepada Rasul, bahkan jahat kepada Allah, karena Allah yang bikin syariat kok dia nambah-nambahin. Dia mau lancang ya, menganggap syariat Allah nggak sempurna. Ini luar biasa kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat yakhussu min aqsamil amal ats-tsalatsah. Jadi innamal a'malu binniyat ini bisa dikhususkan pada pembagian amal yang 3, yaitu amal itu ada amal-amal taat, kemudian ada amal-amal mubahat, dan ada amal-amal yang ketiga amal maksiat. Jadi amal itu ada 3 ya, ada taat, mubah, dan maksiat. Kalau amal taat dohirnya, maka dengan niat baik menjadi amal soleh. Kalau amal taat niatnya buruk menjadi dosa, menjadi riya, menjadi syirik. Kalau amal mubah dengan niat baik menjadi pahala,
dengan niat buruk menjadi dosa. Kalau amal maksiat, nah itu mau dengan niat apapun tetap maksiat. Jadi kalau diklasifikasikan amal itu menjadi 6 ya. Istilah tadi yang baik amal perubahan. iya, taat. Jadi kalau amal taat niatnya baik menjadi apa? Pahala. Tadi amal soleh Ustaz. Iya, amal soleh, amal soleh. Kemudian taat tapi niatnya buruk menjadi dosa dan menjadi dosa, ya, dosa atau syirik. Syirik ini bisa akbar, bisa asghar. Kemudian amal mubah niat baik bisa menjadi pahala. Mubah dengan niat buruk menjadi dosa. Kemudian maksiat dengan amal baik tetap dosa. Dengan niat buruk dosa kuadrat. Jadi kalau melihat dari 6 baris ini, lebih banyak mana potensi pahala sama dosa? Dosa ya kan? Nah, makanya waspadalah gitu. Kita ini untuk melakukan dosa itu potensinya lebih besar ya, daripada pahala. Jadi untuk berpahala itu memang ya cuma 2 itu pahala, taat baik sama mubah baik gitu. Udah selebihnya dosa. Kemudian dikatakan dan ketaatan berkaitan dengan niat-niat itu dalam asal keabsahannya, jadi dasar kesohihannya, keabsahannya, asal atau dasar kesohihannya, dan juga pada pelipat gandaan keutamaannya atau pahalanya. Di pertama niat itu berkaitan dengan sah atau tidaknya itu. Yang berikutnya dengan berkaitan dengan apa? Pahalanya berapa tingkatannya. Nah itulah niat. Jadi niat itu berbicara tentang sah atau enggak dulu pertama. Kalau sudah sah berapa pahalanya. Makanya tadi Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Nah itu tentang sah tidaknya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itu tentang pelipat gandaan pahalanya. Jadi 2 hal yang berbeda.
Jadi yang berkaitan dengan asal atau dasar itu berarti berkaitan dengan tujuannya, amalnya untuk Allah atau untuk yang lain. Ya, ikhlas atau syirik, nah itu kemungkinannya. Ikhlas atau syirik. Makanya kalau niatnya salah jadi syirik. Kalau dia berniatnya ria misalnya jadi syirik, jadi maksiat, jadi dosa. Adapun pelipat gandaan keutamaan maka dengan memperbanyak niat-niat baik. Jadi makanya tadi yang saya sebutkan tadi, niat belajar itu niat ingin mengangkat kebodohan dan sebagainya itu sebenarnya cabang-cabangnya. Niat utamanya adalah lillahi ta'ala gitu, ikhlas. Nah, dalam ikhlas perinciannya itu ada niat-niat cabang yang merupakan perincian dari keikhlasan. Nah, itu pelipat gandaan pahalanya. Nah, adapun perkara mubah, maka pasti kemungkinannya cuma dua. Mubah itu nggak ada mubah murni. Setiap mubah itu asalnya kan nggak diperintah, nggak dilarang. Artinya nggak dosa, nggak pahala. Asalnya mubah tuh begitu. Tapi nggak ada mubah murni. Semua mubah pasti berdampak, entah berdampak kepada kebaikan atau keburukan. Hasil akhirnya itu bisa pahala atau dosa. Nggak ada yang tetap netral nol gitu, nggak ada. Hampir tidak ada ya, mungkin ada tapi sangat kecil. Yang jelas kemungkinan besarnya setiap mubah itu akan berubah menjadi pahala atau dosa. Maka penting sekali di situ mengendalikan niat. Jadi perkara mubah pun bisa memperoleh pahala berlipat ganda juga. Bisa banyak niat tadi, seperti makan niatnya apa gitu. Banyak sekali bisa didatangkan dalam niat makan. Bekerja, orang rata-rata bekerja ya nyari duit, udah sebatas itu, nyari dunia. Terus emang kalau dapat duit kenapa? Ya saya mau nikah. Terus kalau nikah kenapa? Saya pengen senang-senang sama istri, buat jalan-jalan, buat makan-makan, buat happy-happy. Nah, itu rata-rata manusia begitu gitu. Nah, orang yang niatnya bagus, dia bekerja cari nafkah biar bisa sedekah, bisa bantu orang fakir, bisa bantu orang tua, bisa macam-macam, itu niat baik. Ya, baru keterima kerja tuh, niat itu udah tergambar. Maka sepanjang kerja insya Allah dia pahalanya banyak. Nah, terutama lebih bagus lagi, walaupun di awal kerja udah ada niat umum ya, saya selama kerja niatnya begitu, cari pahala. Tapi setiap hari kita berangkat kerja niat lagi, itu lebih bagus ya. Pokoknya setiap saat niat. Makanya seperti orang puasa Ramadan itu disyaratkan setiap malam harus niat. Walaupun ulama membolehkan niat global di awal Ramadan, saya mau puasa sebulan penuh, boleh. Kalau lupa malam nggak niat, udah terpenuhi dari niat awalnya, boleh. Tapi seandainya tiap malam niat lagi, lebih bagus. Gitu. Makanya kerja juga gitu. Kita udah punya niat awal pas terima kerja, bukan pas daftar kerja atau pas nyari kerja, udah punya niat umum. Tapi setiap berangkat kerja, setiap mulai kerja kita niat lagi, itu lebih bagus. Sama anak sekolah juga gitu. Dari awal kenapa sekolah? Nyari ilmu. Ternyata setiap hari berangkat juga berniat. Setiap memegang pena, buka kertas, buka buku, berniat lagi terus. Bahkan sambil beramal pun sambil menghadirkan niat itu bisa. Tadi pas berangkat dari rumah niatnya cuma satu, ya pengen berangkat sekolah aja gitu. Sampai di depan sekolah tambah lagi niat, ingin mengangkat kebodohan, ingin membahagiakan orang tua, ingin itu macam-macam. Nah, itu bisa dihadirkan sambil berjalannya pekerjaan itu, perbuatan itu. Nah, itulah penting sekali ya. Makanya hati itu memainkan peran penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya kosong dari niat-niat baik itu rugi sekali. Dia pasti capek. Semua orang tuh capek. Tapi ada orang yang capeknya menghasilkan sesuatu, ada orang yang capeknya hanya menghasilkan kecapean lagi gitu. Ada yang capeknya menghasilkan neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jadikan niat-niat baik itu ada dalam amal-amal kita.
Kemudian fadlun niyah, keutamaan niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan afdalul a'mali ada'u ma maftaradallahu taala. Amal yang paling utama adalah menunaikan apa yang Allah fardukan. Wal wara'u amma harramallah, dan juga wara', hati-hati dari apa yang Allah haramkan. Wasidqun niyah fi ma indallahi taala, dan jujurnya niat terhadap apa yang di sisi Allah. Nah itu. Ini Umar bin Khattab yang mengatakan begitu ya. Amal terbaik apa? Yang fardu, kemudian hati-hati dari yang haram, kemudian apa? Jujur niat terhadap apa yang di sisi Allah. Artinya kalau melakukan sesuatu semuanya karena apa yang di sisi Allah, terutama ridho Allah. Dan ini tepat sekali ya pernyataan Umar bin Khattab ini. Memang amal terbaik itu yang fardu sama yang meninggalkan haram. Meninggalkan haram juga fardu sebenarnya, karena orang terjerumus dalam haram itu dosa. Meninggalkan fardu itu dosa. Kemudian sebagian salaf lagi mengatakan rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Nah itu tadi, amalnya cuma makan tapi karena niatnya banyak, pahalanya bisa mengalahkan orang yang pergi haji. Kenapa? Yang pergi haji niatnya ingin dipanggil Pak Haji. Nah itu masuk neraka tuh. Ini serius ya. Yang pergi haji niatnya hanya ingin gelar haji, itu neraka itu. Tapi saya nggak tahu siapa orangnya ya. Cuma saya bilang umum begitu. Jangan dibilang nanti Ustadz menerakakan Pak Haji itu. Enggak ya. Zaman sekarang semua bisa dipeleset-pelesetin. Kemudian warubba amalin kabirin tusaghiru niyah, dan betapa banyak amal besar dikecilkan oleh niat. Itu tadi orang masuk neraka pertama kali itu orang-orang amal besar tuh, tapi kecil niatnya. Kemudian dari Yahya bin Ibnu Abi Katsir rahimahullah, ta'alamun niyah, pelajarilah niat, fa innaha ablaghu minal amal, karena dia lebih dalam daripada amal. Niat itu lebih dalam daripada amal. Kalau antum belajar amal itu udah dalam, belajar niat lebih dalam lagi. Wa sahha an Ibnu Umar annahu sami'a rajulan, telah sahih riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya radhiyallahu anhu, beliau mendengar seseorang inda ihramihi, ketika berihram, mengatakan Allahumma inni uridul hajja wal umrata, ya Allah aku ingin berhaji dan umrah. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, atu'allimun nas, apakah kamu ngajari orang-orang? Awalaysallahu ya'lamu ma fi nafsik, bukankah Allah tahu apa yang ada dalam hatimu? Wadzalika li anna niyah ya, dan itu dikarenakan niat itu adalah qasdul qalbi. Niat itu adalah kehendak hati. Jadi cukup di hati Allah itu tahu. Wala yajibu talaffuz, dan tidak wajib melafadzkan ya niat itu fi syai'in minal ibadat, dalam ibadah apapun, enggak ada. Terus itu kalau orang ihram kau bilang labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat, itu talaffuz dengan ihram, maksudnya seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu tanda masuk sholat. Kalau Allahumma labbaik Allahumma umratan, itu berarti mulai umroh gitu, bukan niat. Niatnya udah di hati gitu. Di hati udah berniat mau umroh. Jadi nggak ada talafut biniat ya, melafadzkan niat itu nggak ada dalam amal apapun. Karena kalau memang orang beramal disyaratkan melafadzkan niat, ya tentu kita kerepotan ya. Saya berniat mau makan lillahi ta'ala, saya berniat mau minum lillahi ta'ala, saya berniat mau gosok gigi, saya berniat mau tidur, saya berniat capek lah. Itu tidak dilakukan kecuali orang gila. Orang gila aja nggak begitu, nah, ini lebih gila dari orang gila. Jadi nggak ada ya melafadzkan niat, itu semuanya bukan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ada pendapat sebagian fuqaha mengatakan dianjurkan niat, nah itu nggak sampai mewajibkan mereka, dianjurkan. Kemudian dianjurkan ke siapa? Sebagian memberikan penengah, dianjurkan bagi orang yang ada penyakit was-was. Jadi kalau sholat rasanya kalau nggak diucapkan kayak masih
nggak masuk itu niatnya, ya udah kalau gitu ucapkan. Itu orang yang berpenyakit silakan pakai talafut. Kalau yang sehat-sehat nggak usah ya. Jadi yang masih hatinya masih baik sehat nggak usah melafadzkan niat. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan. Bab berikutnya tentang ilmu, ya, ilmu dan belajar. Jadi setiap kali kita mau beramal, bayangkan amal kita itu ada 6 kemungkinan ini. Nah, ini 6 kemungkinan. Kalau ada sebagian ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan amal itu bisa dibagi menjadi 15, malah belum menyebutkan. Itu bukan pembagian dengan niat, tapi pembagian dari bentuk dohirnya. Enggak dohir, semua. Jadi gini, belum membagi amal dibagi 15 itu berdasarkan hukum, ya, hukum. Saya tulis saja ya biar jelas. Amal itu ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada hati, lisan, badan. Nah, gitu. Coba dimasuk-masukin semua. Amal hati yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya, jadi akhirnya berapa totalnya? 15. Nah, kita kalau beramal pun bisa itu dari pembagian amal menurut apa ya, hukum dan tempatnya gitu, hukum dan tempatnya. Jadi bisa dipilah-pilah. Maka jauhilah amal-amal hati yang haram dan makruh, jauhilah lisan yang haram dan makruh. Itu banyak, semua dimasukkan banyak. Nggak ada pertanyaan? Ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.